Dan satu lagi, Cak. Biasanya di belakang sana, di depan, di sampingnya kibet itu ada orang tua yang duduk sambil membawa suling, Cak. Biasanya. Saya sedang jatuh cinta sama beliaunya. Tapi dalam satu tahapan cinta, beliaunya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Namanya Pak Is. Ceritakan sedikit saja tentang Pak Is. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada bapak-bapak yang akan merespon lebih dulu, barangkali Pak Dandim, Pak Kapolres, bapak yang lain. Kalau ada yang mau direspon di antara pertanyaan tadi, kalau tidak saya mohon izin untuk menjawab. Ya, saya mohon izin. Saya itu pekiwuan, gak enak, kok aku kagak ngomong, kok aku dominan dan seterusnya. Aku ora bermaksud ngono ya. Saya hanya melayani Anda semua. Pak Bupati, kenapa acara kita ini langsung depan ini Pak? Ini contoh satria. Ini loh, contoh satria. Jadi kalau saya di depan gini, kalau saya salah mereka marah langsung bisa berakibat ke saya. Mau pukul, mau tendang, mau lempar langsung bisa. Tapi kita sengaja seperti ini supaya sing di panggung iki hati-hati nek ngomong kudu tanggung jawab. Ojo nganti ngelarani, ojo nganti salah nemen-nemen sing garai arek-arek muring-muring ya. Dan biasanya pemanggungan itu kan tinggi dan jauh penontonnya sehingga yang di panggung menjadi kurang berlatih untuk tanggung jawab. Di sini kita langsung depan ngene iki supaya kedua-duanya berlatih tanggung jawab satu sama lain. Nah, sambil menjawab untuk Bapak ya. Terminologi mengenai nafsu manusia itu banyak, ada Jawa, ada Cina, ada Islam, ada contoh dari Rasulullah sendiri dan dari nabi-nabi yang lain. Semua itu bisa kita pelajari. Misalnya Khalifah 4 juga bisa menjadi jenis karakter-karakter manusia. Tapi intinya satria itu kan orang. Orang itu berarti dia punya potensi, dia punya fungsi satu, fungsi akal atau intelektual. Nomor 2 dia fungsi emosi atau spiritual. Nomor 3 dia punya fungsi mental, baru fungsi fisik atau kanuragan. Jadi nek satria itu ketoke lho Pak ya. Secara akal dia limo ya limo, orang jur limo dadi 6, pol limo iso wani piro? Iso tak 6ke, iso tak 7ke kan gitu. Nah, kalau seorang satria 6 adalah 6, rendeng ya 6, ketiga ya 6, loro ya 6, waras ya 6, duit oke 6 ya tetap 6, gak duit tetap 6, itu satria. Nek ora satria kan gitu. Nah, bahwa ada ukuran macam-macam, ada sidik, fatona, tablik, sidik, amanah, tablik, fatona, ada sedulur papat limo pancer, ada Abu Bakar orang yang kultural, ada Umar orang yang radikal, ada Utsman orang yang mencari keseimbangan, ada Ali orang yang tidak butuh medium, dan itu teori dan itu cara kita menempuh jalan untuk sampai kepada kesatriaan tadi. Nah, termasuk yang Bapak sebut tadi Howo Songo tadi, itu juga satu pendekatan Jawa yang luar biasa, dan setiap orang atau bangsa boleh mencari pendekatannya karena awal jalannya itu Allah menunjukkan sabil. Rono lho rek arai rek kon mlaku urip iki rono, ojo rono itu namanya sabil. Terus Allah sendiri menyediakan jalannya namanya syariat. Ono jalur, ono lajur, ono marka, ono trotoar, ono bahu jalan, ono macam-macam. Allah kasih ya. Kita tinggal tidak melanggar itu. Tapi Allah juga memungkinkan kowe sing penting tekan kono, kowe saiki misalnya dari Trenggalek arep nang Jogja iso lewat Wonogiri, iso lewat Madiun, boleh silakan. Yang penting kamu sampai ke sana dan harus lewat jalannya Allah. Sekarang torikot itu bukan kelompok, torikot itu adalah setiap kowe duwe cara berjalan sendiri. Kamu punya cara untuk menempuh jalan. Ono sing nganggo sepeda, ono sing nganggo motor, ono sing nganggo bis, ono sing melaku, ono sing matek aji gandul truk sambil nyolong tebu ya sapi turute, itu namanya torikot. Nah, sirot itu adalah tujuan bersama-sama yang kita belum akan capai sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Hawa Songo itu pendekatan Jawa yang sangat bagus, karena jangan lupa ya, ojo terus nek Jawa di haram-haramke. Jadi wong kowe ya nganggo misalnya waktu dibagi pitu dari Ahad sampai Sabtu. Nek wong Jawa legi, paing, pon, wage, kliwon. Bahkan di Jawa ada satuan waktu 22, ada pitu, ada songo, ono limo. Jawa tuh sangat lengkap. Kalau untuk urusan ini nganggo weton, untuk urusan ini nganggo dino biasa, tapi turute Jawa sangat lengkap. Makanya sinau Jawa to kowe iki wong-wong Jawa kok gitu. Nah, pendekatan yang beliau kemukakan tadi sangat bagus. Nanti saya mohon dengan sangat setelah saya menjawab semua, Hawa Songo tadi diungkap. Gitu. Jadi kalau Islam ya ada amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Itu juga satu cara pendekatan. Gitu. Itu dalane ben kowe iso tekan kono gitu. Ono meneh di dalam dirimu ada unsur kayu, ada unsur logam, ada unsur angin, ada unsur tanah. Nah, kenalilah itu gitu. Nek Kanjeng Nabi dalam dirimu itu ada cairan sepertiga, ada padatan sepertiga, dan ada kosong sepertiga. Itu juga cara atau itu thariqat untuk menempuh jalan. Benar ya? Jadi untuk beliau saya menjawabnya universal seperti itu. Jadi nek satrio pikirannya kudu jujur. Nek ora jujur ora satrio. Mentalnya kudu kendel. Nek kowe ingah-ingi dudu satrio kowe. Kan itu. Terus apa meneh? Spiritualnya kudu tepat. Kudu tepat spiritualnya, ya. Nek ora satrio kowe, ora iso mendito, ora iso begawan, ora iso dadi panembahan gitu. Di dalam Jawa ada ajaran yang sangat luar biasa yang tidak dijalankan oleh orang Indonesia. Wong nek wis umur 50 munggah wis mulai mendito, nggih Mas Dalang nggih. Coba anaknya Brawijaya nomor 2, kakaknya Raden Patah itu panglima perang. Kemudian dia dalam bentrok yang tidak sengaja dia membunuh bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Tapi Sunan Kalijogo kemudian mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang pasukannya datang ke Mojopahit, tidak untuk balas dendam tapi untuk membawa surat Sunan Kalijogo bahwa Sunan Kudus sudah mengikhlaskan bapaknya terbunuh oleh anaknya Brawijaya, ya. Itu satu diplomasi yang luar biasa. Kalau tidak karena suratnya Sunan Kalijogo itu sudah akan terjadi perang besar-besaran antara Demak dengan Mojopahit, dan itu tidak terjadi. Nah, itu contoh saja kepada Anda semua bahwa orang Jawa itu punya wacana yang luar biasa, dan mestinya Indonesia sinau nang Jawa. Apa meneh Indonesia nang Jawa kowe kudu sinau nang Sunda, nang Madura, nang Mandar, nang Bugis. Itu luar biasa. Demokrasi sebelum Indonesia ada demokrasi Mandar, demokrasi Sunda, demokrasi Jawa. Demokrasi Jawa orang meng nek kowe demokrasi model meng wong ditur meng angka, wong siji angka siji ngono ta. Mbok kue pinter, kue pekok, tetap angkanya siji, ya. Dan itu gampang dimanipulasi di kotak suara. Nah, nek wong Jawa ora. Demokrasi itu menyangkut haknya alam, haknya pohon-pohonan, haknya tawon, haknya gajah, sapi, semua haknya tanah. Tanah punya hak untuk hidup subur karena dia ciptaan Allah, kan gitu. Nah, Jawa sangat lengkap demokrasinya, makanya ada Semar. Semar itu dia dewa tertinggi, dihormati bahkan di atas Bathara Guru dan Togog, dihormati oleh semua, nggih Mas Dalang nggih. Dia Panembahan Ismaya tapi sekaligus dia adalah Semar Badranaya Lurah Karangkedempel. Nah, kalau Anda mengerti fisika, titik Ismaya dan titik Badranaya ini kan satu, bukan dua, berarti kudu mubeng. Jadi rakyat kui adalah pendeta yang tertinggi adalah rakyat. Dan satria itu adalah orang yang mengabdi kepada rakyat, kan gitu kalau ngomong politik kepemimpinan. Maka Semar itu karya demokrasi tertinggi, terhebat sedunia. Tidak pernah ada sedahsyat fenomena Semar itu. Tapi orang Jawa sudah tidak paham, rumah saya ini Semar ki badut, jagelan, kan begitu. Padahal luar biasa, dunia harus belajar kepada demokrasinya Sunan Kalijogo. Luar biasa itu. Oke. Jadi kira-kira gitu. Yang kedua, nyun sewu nanti kalau masih ingat lagi saya tambahi Pak ya. Nomor 2 masih Islami. Kanjeng Nabi keturunan Jawa atau benar Ini. atau tidak? Satu-satunya yang mengherankan pada Kanjeng Nabi adalah dia punya tradisi untuk topo. Lah sing seneng topo ning dunya ki mung wong Jawa.
Maka ini bisa ditarik garis seolah-olah Kanjeng Nabi gek turunan Jawa. Ning nek kowe takon aku kayak turunan Jawa putu aku yo gak ngerti ndasmu. Yo gak ero aku ngawur ae. Yo gak ero, itu harus kita selidiki bersama-sama, bikin tim peneliti. Orang nggon aran-aran itu indikatif saja, tapi iya atau tidak janjane ya ora penting kok. Kita tuh tidak harus tahu semuanya. Nabi Adam duwe udel pora rasa ngerti. Nggak usah ngerti Nabi Khidir masih hidup atau sudah mati, nggak usah ngerti, nggak apa-apa. Nabi Musa dulu umurnya sampai berapa, ono sing ngerti? Ya orang ngerti Nabi Adam umure piro, bojone Nabi Sulaiman piro, ya ora usah ngerti rapopo. Sing penting kowe sinau dadi wong apik dari Kanjeng Nabi Sulaiman, kan begitu. Nek soal wong Pak Harto wae kowe ora ngerti kok, Pak Harto ki janjane anake sapa? Ora ana wong ngerti sak Indonesia. SBY anake sapa? Ora ana wong ngerti sak Indonesia. Jokowi anake sapa? Kowe ora ngerti sak Indonesia. Dadi ora usah ngerti anggere wong apik ngono lho. Kan gitu. Jane kowe dhewe ora ngerti. Anake Bung Karno piro? Ana sing ngerti? Ora sing ngerti. Modar kok ngerti kowe. Jadi tidak semua harus kita ketahui. Boleh dalam hidup itu tidak tahu. Contohnya badan wanita rasah ngerti nek dudu bojomu. Kan begitu. Itu sebabnya ada aurat, ada pakaian. Bayangkan kalau semua transparan dong. Ini zaman transparansi. Mudah kabeh. Ah piye? Enggak, ada sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak tahu. Ada sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak melihat. Betul enggak? Wis tak kayak contoh we. Nek dangdut kan semene kae. Jidrotil Muntahane sok-sok nyingkap-nyingkap kae. Dangdut ya, biasanya dangdut sing ngono kae. Ning nek qasidah lah nganggo jarit. Ya, nganti ngisor ditutup. Nek dangdut kan ngene banget. Nek qasidah ming sithik kae, sit. Kowe luweh nyeng sing ndi kowe? Aku takon. Tenan. Up. Loh, nek dibuka kae malah rangsang, nek sithik tok set wah kuwi. Wah. Mulane sing nganggo jilbab tak jaluk ya. Kowe iki wis angel-angel jilbabi sirahmu awakmu, lah kok bokongmu iki ora iki lho, wah. Wah lah kok waduh. Ana lho sing celana kaya wong muda lha akeh saiki. Lah nu sampean iku lan apa kok mboten muda mesisan? Aurat itu tidak hanya kulitnya tapi terutama bentuknya, betul enggak? Bentuknya itu yang lebih membahayakan. Betul enggak, Mas? Wah, nek wis nganggo jin kan terus ngono kae. Wah, dan itu sufia kaya ngapa, ulama kaya ngapa seneng. Edan ora seneng. Cuma seorang ulama, seorang sufi berperang di dalam dirinya. Seneng kaya ngopo, nek kuwi ora apik, ora tak lakoni. Ngono lho ceritane. Nek soal seneng ya seneng. Duit seneng kabeh, ning kita berperang. Sepenting-penting uang masih lebih penting kejujuran saya. Sepenting-penting harta benda masih lebih penting iman saya. Ngono lho nek menungso iki ya. Ora njur aku wis ora tertarik karo wong wedok. Anak ngono rapat no uripmu penak no. Sing wong beriman ku sing abot. Tertarik ning ora. Wah, kuwi apik to kuwi. Misale kowe poso, lah can ra duwe badokan no. Ya ora abot posone. Ning nek ana panganan akeh kowe wani ora mangan kuat ora mangan kuwi jenenge poso. Nek kowe ora duwe apa-apa njur poso, kuwi dudu poso jan kere. Cetha ya? Oke. Berikutnya Mas. Jadi kanjeng Nabi tadi ndak usah kita ketahui ndak apa-apa dan ndak usah diklaim-klaim wong di. Wong kowe saiki ya ora ngerti to. Kerajaan Arab itu sekarang sing dadi penguasa Arab ki Badui apa Quraisy, kowe ya ora ngerti kok. Kowe ya ora ngerti kok, ora ngerti tenan kok kowe. Jadi sudahlah. Yang penting kowe dadi wong apik, kowe dadi satriya, kowe mbangun Indonesia kanthi serius dan konsentrasimu adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, nasionalisme Indonesia, gitu ya. Berikutnya. Cara mendapatkan bias cinta. Waduh. Gini, cinta itu roh apa materi? Roh ya. Kalau roh itu ukurannya tidak pakai angka. Kalau roh kalau jasmani itu pakai angka. Misalnya materi gini, uang 100 dikurangi 25 sama dengan
Tapi kalau guru punya ilmu 100 dikasih muridnya 100 berkurang enggak? Bertambah, itu namanya rohani gitu loh. Itu bedanya Anda konsumsi sama sodako. Nek konsumsi kok entek kentek, ning nek sodako entek oh gue untuk tambah, betul enggak? Nah cinta juga begitu. Kamu cinta sama bapakmu enggak? Berapa persen? Karo ibumu? 100%. Karo calon bojomu? 100%. Karo Gusti Allah? Karo tanah air Indonesia? Nah, nek jadi ojo njur, lu kok kabeh 100%? Lo itu rohani. Total saya sama nasi ini saya total saya cintai, saya makan. Istri saya cintai, saya makan. Ya, total. Loh, tapi kok 100%? Iya, cinta harus 100%, tidak ada cinta tidak 100%. Sama Allah ya 100%, sama istri 100%. Cuman gelembung 100%-nya Allah itu maha besar. Gelembung cintamu sama istri itu ada di dalam gelembung besarnya Allah. Jadi kue mencintai istrimu di dalam cintamu kepada Allah, betul enggak? Kamu mencintai tanah airmu di dalam cintamu kepada Allah. Jelas saiki. Segitiga cinta tadi. Jelas ya, wis kono golek golek pacar. Ngomong cinta. Gua arep ngelamar mahari cinta ngono piye? Iki apa mahari le? Cintaku 100%. Ora diterima karo marotom, gitu ya. Berikutnya, Perampok dihakimi massa, apa doanya masih diijabah? itu gini loh. Kalimat hukum itu beda sama kalimat akhlak. Beda sama kalimat cinta. Jadi hukum, akhlak, cinta. Nek kasus lain fikih, akhlak, takwa. Ya. Nek kalimat takwa ojo dinilai secara kalimat hukum, misalnya Allah mengabulkan doa orang tertindas, ya. Itu bukan hukum, itu akhlak dan takwa. Nek hukum kan cetha iki entuk iki, ya. Ngunduh waing pakarti. Tapi kalau akhlak itu kan tetap tergantung Allah, tetap tergantung subjeknya. Jadi mengabulkan ini lah ora kudu saiki. Kabule sesuk ning akhirat ya entuk to. Kan begitu. Jadi wis lah karo Gusti Allah ki manut wae. Ana wong sing jahat banget ora mati-mati akeh lho. Ya ora? Sing ora pati jahat setitik wae karo Gusti Allah langsung disikat. Ana sing jahat banget, nyebai banget dibiarkan sama Allah sampai tua. Akeh kuwi ya. Jan kowe rasa uwel karo Gusti Allah, manut wae. Manut wae. Wis pokoke manut karo Gusti Allah. Wong kowe ya ora iso gawe awakmu dhewe, kowe ya ora iso menciptakan awakmu dhewe, manut karo Gusti Allah. Satu-satunya jalan kepada Allah hanya satu, yaitu cinta dan setia. Dan kamu tidak bisa membawa ke Allah apapun selain cinta dan kesetiaan. Kowe ora iso nang Gusti Allah nggawa bondo, ora iso nggawa pinter, ora iso nggawa ampuh, ora iso nggawa hebat, ora iso nggawa jabatan, ora iso nggawa apa wae. Kabeh ora payu ning ngarep Gusti Allah. Sing payu ming loro, kesetiaan dan cinta dan kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Takwa yang terus menerus dan seterusnya. Ngono ya, istiqomah terhadap kebenaran terus menerus gitu ya. Jadi ini tadi pertanyaan ini ya Mas ya. Jadi ojo njur kaya transaksi hukum ora. Terserah Allah. Yang namanya doa itu juga mohon dipahami di sini, doa itu ada dua, Rek. Doa itu ada da'a yad'u da'watan, ada da'a yad'u du'aan. Kalau kepada sesama manusia dakwatan, kalau kepada Allah duaan. Nah, nek kenang menungso yang namanya doa itu adalah memanggil, menghimbau. Kalau kepada Allah njaluk atau menyapa. Saiki kowe milih ndi? Nang Gusti Allah njaluk apa nyapa? Sing luwih apik. Nah, saiki nek kowe nang Pak Bupati ya, kowe liwat nang ngarepe omahe Pak Bupati terus rokoke po kayak rokok. Terus isuke wah gereng sarapan nih kula kayak sarapan. Ya, jadi ono bocah sing penggaweane njaluk nang Pak Bupati, ono meneh siji meneh sing Pak Bupati pripun kabare sehat lunga wis. Nah, waras wis. Ketika Pak Bupati suatu hari pergi kemana-mana ingin titip sesuatu, sing dititipi sing njaluk kuwi apa sing nyopo-nyopo? Sing nyopo, mulane karo Gusti Allah aja kok njaluk nyos sopon wae. Wong ndonga iki kadang-kadang ya sok dilematis. Nek kowe ngomong ya Allah, aku ini, wah ini ya Allah berilah ini, Gusti Allah ini, raimu, aku ngekei kowe kurang apa, kowe ngising gari ngising, mangan gari mangan, tangi gari tangi, sembarang tak cukupi, isin jolak jaluk, nek Gusti Allah ngomong ngono piye, berat ndak dia?
Njur kowe ora wani ndonga, entuk seminggu Gusti Allah dengaran kowe ora ndonga. Sombong kowe. Nah, berat ndak? Makanya ditakar hubunganmu Gusti Allah, diukur, dirasake. Gitu loh, dirasake. Itu dialektikanya memang begitu. Memang begitu. Kita itu terus-menerus dinamis bergerak, bergetar ngene iki. Sing pasti piye, dek terus gitu ya. Itu ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab atau memberi pintu untuk menuju jawaban. Monggo. Masalah dampak suap pada keturunan. Oke. Kowe arep dadi pegawai nyuap. Kowe niat nyuap apa kepeksa nyuap? Aku takon. Kowe pancen niat nyuap apa kepeksa nyuap? Dijawab deh. Kemungkinan besar terpaksa. Berarti bukan suap. Itu pemerasan. Jelas ya? Lho kowe lak ora duwe niat, apa ana wong seneng nyuapi ana? Nek rakyat kecil apa meneh mosok rakyat kecil arep nyuap nggo mangan ora ana ya arep nyuap-nyuap piye. Dadi mesti ora seneng nyuap, maka yang terjadi adalah pemerasan. Di Indonesia hukumnya hanya pada suap tidak pada pemerasan. Indonesia tidak kenal pemerasan. Padahal kuwi pemerasan janjane. Soalnya nek kowe ora ngekei kowe ora ditandatangani, ora diterima sak piturute, berarti itu pemerasan bukan suap. Di Islam lengkap, suap sama pemerasan ada semuanya. Nah di Indonesia tidak lengkap. Indonesia ini sok ora presisi. Misalnya ngene wis, nyun sewu ya, iki contoh kecil aja. Aku sering ngekei contoh iki. Listrik kita rusak, terus kita minta tolong kepada PLN untuk memperbaiki instalasi. Terus tiba-tiba kita ditelepon oleh kepala PLN, Bapak, karyawan saya sudah ke situ memperbaiki, tolong jangan kasih tip. Aku takon bener aku. Bener enggak yang diomongkan oleh, yang dilakukan oleh kepala PLN? Nah, gue berarti pikiranmu kudu sinau. Hak apa kepala PLN nang gue? Gue dudu pegawene kok. Wong gue konsumene kok. Kok dia ngelarang-larang ngekei? Sing kudune ditelepon sapa? Anak buah kamu jangan minta, betul enggak? Nek sing duwe omah, loh Pak, jangankan ngasih duit, tak pek mantu itu hakku Pak. Lah kok sampai ngelarang-larang? Jadi Indonesia ini nggak ngerti bedanya minta sama ngasih, gitu loh. Makanya hukum banyak pasal di KPK itu lucu. Gratifikasi bupati mantu gak boleh terima gratifikasi. Lho sing bupati kok mantu? Ndak ada bupati mantu. Sing mantu ya wonge no. Mosok ana bupati penggaweane gawe anak ya ora ono. Bupati itu tugas politik, tugas birokrasi, tidak ada hubungan sama gawe anak. Jadi sing mantu dudu bupati. Kebetulan jabatannya bupati. Kan begitu. Jadi lucu Indonesia itu. Mulane kudu sinau nek Indonesia arep waras, sinau bareng. Ora mung sinau ijen. Sinau bareng supaya ketemu kebenaran yang proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Ini ya kira-kira ya. Berikutnya Mas. Himbauan sih Mbak agar kebudayaan hidup di Trenggalek. Oke, saya ingin ulang tadi empat pilar tadi apa Mas? Pancasila, UUD 45, NKRI. Kuwi ngene Mas, kuwi salah cara berpikir meneh. Pancasila ada di UUD 45 enggak? Ada. Ya nek wis ngomong UUD 45 berarti wis termasuk Pancasila. Lah kok kuwi didakek loro? Ana Pancasila UUD 45. Mosok ana uwitku apa? Pilar hidup kita adalah uwit, godhong. Lho, nek wis ngomong uwit ya ana godhonge. Jadi uteke ra jelas kuwi, Mas. Lah iya memang lah salah itu, Mas. Itu bikinan kalau ndak salah nyun sewu almarhum Taufik Mas. Gitu loh. Monggo, tapi orang Indonesia ini salah ini biasa kok, orang masalah kok. Jadi UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ada nggak di UUD 45? Ada. Ya sudah, kalau sudah ngomong UUD 45 berarti di situ sudah sekaligus ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI. Nek kowe ngomong NKRI, ono UUD 45 ora? Piye to kuwi? Kuwi dudu pilar ki papat, Mas, jenenge papat kok. Wit, cagak, omah, ngono lho Mas. Nek kowe wis ngomong wit, aja ngomong pang. Wis terkandung di dalam wit. Nek kowe ngomong omah, aja ngomong kaca apa cendela, wis mesti terkandung dalam. Dadi
Pilar itu bukan begitu Mas. Kalau saya pilar itu pelaku Indonesia itu siapa? Siji rakyat. Ya rakyat, artinya aspirasi kerakyatan, hak rakyat, otoritas rakyat sebagai pemilik tanah air, siji potensinya. Jadi 4 potensi Indonesia yang kita sebut aja pilar karena sumber energinya dari situ, siji rakyat, loro tentara rakyat dan kepolisian. Itu kan masih satu ini ya, satu komposisi. Karena mereka mengamankan dalam negeri maupun dari luar. Nah, jadi dari rakyat itu lahir ada pilar yang namanya sing bagian Joko keamanan itu TNI dan Polri. Nomor 3 kaum intelektual. Ya. Jadi butuh wong pinter, butuh wong ngerti, butuh ilmu. Maka ada kaum intelektual atau ulama. Itu pilar ketiga. Nomor 4 kabudayan. Karena ada faktor dan dimensi kebudayaan dalam kehidupan rakyat, gitu ya. Jadi itu pilar keempat, apa senengnya kabudayan. Itu pilar bagi saya. Karena itu ada kabudayaan ini pekerjaan yang beda sama ekonomi, beda sama ritus agama, beda sama politik, beda sama birokrasi. Kabudayaan itu budidayane menungso untuk mamayu hayuning bawono, itu kabudayaan. Nomor 5 baru kekuatan spiritual, yaitu yang kita serap dari agama-agama yang ada. Kalau saya pilar itu tadi, satu rakyat, TNI, tentara rakyat dan Polri, kaum intelektual atau wong-wong pinter, para bujangga, cara zaman lawas, barkui, adat dan kebudayaan. Nomor 5 agama dan spiritual. Itu tiang yang utama, pilar-pilar utama gitu. Tapi kan tujuan sampean tadi untuk mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah, dari Pak Bupati dan DPR. Dan itu saya rekomendasi karena malam ini kan kita mempraktekkan betul betapa Trenggalek ini punya rasa cinta yang luar biasa dan kesetiaan yang luar biasa kepada kebudayaan lokalnya, dan itu saya dukung sepenuh-penuhnya. Oke, berikutnya, nyun sewu ini agak lama. Kira-kira persiapan apa kalau kita dijadikan pemimpin di zaman ini? Zaman berikutnya atau zaman now? 1, kowe kudu beres iman dan akhlakmu. Jangan melakukan apapun sebelum beres itu. Jadi nomor 1 iman dan akhlak. Agamamu wis beres, karo Gusti Allah wis beres, akhlakmu wis beres. Nek kowe akhlak urung beres, bahaya kowe lapo-lapo gitu ya. 1 akidah dan iman. Nomor 2, kue kudu militer nang awakmu dhewe. Artinya harus disiplin kepada dirimu sendiri. Kamu harus berani kejam kepada dirimu tapi lembut kepada orang lain. Saya itu sangat kejam kepada hidup saya sendiri, tapi saya sangat lembut, saya sangat sayang kepada orang lain. Jadi saya tidak punya ketegaan hati kepada orang lain. Aku gak tega aku. Aku tahu gelut musuh angkatan laut di Surabaya mergo disaduk karo angkatan laut, ana wong cilik disaduk, aku nesu tenan. Aku ra iso ndelok wong cilik disaduk tak telorong ndase. Gelut aku. Itu tahun sekian lah, 20 tahun yang lalu kira-kira. Itu contoh aja bahwa apa namanya? Pertanyaannya apa? Nah, 1 iman dan akhlak. Nomor 2 disiplin kepada dirimu sendiri. Nek kamu tidak punya disiplin kepada dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa besar manfaatnya. Nomor 3 kowe kudu duwe hisab atau akuntansi. Kowe kudu ngitung, kabeh kudu kok hitung. Kowe kudu pinter hitungan. Nek kowe ngopo-ngopo kowe ndelok sebab akibatnya. Jadi punya kesadaran sebab akibat. Misalnya apa? Kowe pengen rakyatmu gotong royong. Gotong royong itu bukan sebab tapi akibat. Dia bukan input tapi output. Maka inputnya didandani, engko otomatis akan outputnya adalah gotong royong. Orang mau gotong royong itu lego atine to, Pak. Nek sing ganjel-ganjel kan ya wegah bareng-bareng. Maka setiap ganjalan, misalnya ketidakadilan, ketidakmerataan ekonomi dan seterusnya, ketidakadilan hukum, kalau ketidakadilan hukum dan ekonomi dan seterusnya tidak terlaksana, maka wong ya wegah gotong royong. Kan gitu. Jadi nomor 4 adalah hitungan muhasabah, hisab atau akuntansi. Kowe kudu ngitung masa depanmu.